Oke, saat ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Pertama sekali, apa pengertian dari fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dengan variabel pangkat tertingginya adalah 2. Ya, sesuai namanya, kuadrat berarti dia pangkat 2. Nah, dalam fungsi kuadrat ini artinya suatu persamaan itu variabelnya pangkat paling tinggi adalah 2. Jadi setiap fungsi kuadrat pasti pangkat paling tingginya 2. Kalau ada suatu persamaan pangkatnya 3, maka dia tidak termasuk fungsi kuadrat. Lalu apa bentuk umum dari fungsi kuadrat? Bentuk umum dari fungsi kuadrat, fungsi disingkat dengan f. Fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Dengan syarat a tidak sama dengan 0. Ya. Di sini pangkat paling tingginya x pangkat 2. Inilah yang dimaksud dengan fungsi kuadrat. Atau fx ini sama ini dengan y. Jadi seandainya fx diganti dengan y, itu sama saja. Y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Dengan syarat sama ya, a tidak sama dengan 0. Inilah yang menjadi bentuk umum dari fungsi kuadrat. Lalu kita lihat, kalau berhubungan dengan fungsi kuadrat kita akan menggambar suatu grafik. Tetapi yang pertama sekali sebelum kita menggambar grafik, kita lihat dulu apa sifat dari grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama sifat grafik dari fungsi kuadrat adalah jika a-nya kecil dari 0. Perhatikan baik-baik ya. Kalau a-nya kecil dari 0, maka parabola itu akan terbuka ke bawah. Seperti ini. Dia parabolanya terbuka ke bawah. Jika a-nya kecil dari 0. A ini dari mana? A ini adalah koefisien dari x pangkat 2 nantinya. Koefisien dari x pangkat 2. Oke. Syarat yang kedua adalah jika a-nya lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Seperti ini ya, parabolanya terbuka ke atas. Jika ini sumbu x, sumbu y, kalau a-nya besar dari 0, maka parabola itu terbuka ke atas. Itu syarat atau sifat yang kedua. Lalu sifat yang ketiga adalah, kita lihat sifat yang ketiga, grafik memotong sumbu x. Grafik memotong sumbu x. Syarat apabila grafik itu memotong sumbu x, lihat. Kalau dia tadi terbuka ke atas, a-nya besar dari 0. Kalau dia memotong sumbu x, maka d ini adalah diskriminan. Diskriminannya besar dari 0. Nah, kalau dia terbuka ke bawah, tadi a-nya kecil dari 0 dan diskriminannya tetap besar dari 0. Intinya apa? Grafik memotong sumbu x, dia akan memotong sumbu x apabila diskriminannya besar dari 0. Yang keempat, grafik akan menyinggung sumbu x, dia hanya menyinggung saja ya. Artinya titik puncak itu menempel di sumbu x. Ini artinya menyinggung. Tadi yang nomor 3 memotong sumbu x, yang keempat menyinggung. Syarat grafik menyinggung sumbu x apabila diskriminan sama dengan 0. Yang kelima adalah grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu x. Jadi dia tidak memotong dan tidak mengenai sumbu x. Syaratnya apa? Syaratnya adalah diskriminannya harus kecil dari 0. Jadi ini adalah 5 sifat dari grafik fungsi kuadrat. Diskriminan itu apa? Diskriminan itu bisa kita cari dari b pangkat 2 dikurang 4ac. Ini dia. Dari mana nanti kita tahu apakah diskriminan itu besar dari 0 atau kecil dari 0? Dengan cara kita cari dulu. D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Begitu dia. Oke. Sekarang kita mau
menggambar atau melukiskan grafik fungsi kuadrat. Kalau tadi sifat-sifat fungsi kuadrat, ini adalah langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama, untuk mencari titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Untuk mencari titik potong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Untuk mencari sumbu simetri, X sama dengan negatif B per 2A. Untuk mencari titik puncak, tadi ya sumbu simetri ini, koma negatif D per 4A. Supaya lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Oke, lukislah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X kurang 8. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Nah, yang pertama sekali kamu tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nilai A itu dari mana kita ambil? Nah, nilai A itu kita ambil dari koefisien X pangkat 2 nih. Ini kan X pangkat 2. Di sini ada 1, maka nilai A adalah 1. Lalu nilai B. Nilai B-nya kita ambil dari koefisien si X nih ya, koefisien X. Berapa? Negatif 2, maka B-nya negatif 2. Sedangkan nilai C-nya kita ambil dari konstanta, negatif 8. Tandanya ikut ya. Kalau di sini positif, maka C-nya positif 8. Tapi karena kebetulan dia negatif, maka C-nya negatif 8. Langkah yang pertama tadi adalah titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Nah, kita masukkan Y sama dengan, soalnya tadi ya, X pangkat 2 kurang 2X kurang 8. Tadi kan katanya Y-nya sama dengan 0. Artinya apa? Ganti Y dengan 0. Ini dia. Tadi setelah kita tulis persamaannya, ganti si Y dengan 0. Y, berarti ini Y ya, ganti dengan 0. Yang lainnya tetap. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ini? Ingat di kelas 3 juga sudah pernah, kelas 3 SMP ya, memfaktorkan. Gimana cara memfaktorkannya? Yang pertama, kamu buat dulu kamarnya ya, ini kamarnya, kiri dan kanan. Ini ada X pangkat 2. X pangkat 2 ini kamu pisahkan. X pangkat 2 berarti X-nya ada 2 ya. X-nya 1 di kiri, X-nya 1 di kanan. Nah, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Lihat di sebelah kanan ada saya tulis note atau catatan. Carilah kalau dijumlah hasilnya negatif 2, tetapi kalau dikali hasilnya negatif 8. Kamu cari kalau dia dijumlah negatif 2, tetapi dikali negatif 8. Dengan angka yang sama ya. Nah, dapatlah hasilnya adalah negatif 4 dengan 2. Harus angka yang sama ya. Coba. Negatif 4 tambah 2. Pas ya, hasilnya negatif 2. Negatif 4 kali 2. Hasilnya negatif 8. Begitu dia. Maka, untuk mengisi kamar kiri dan kanan, ini negatif 4. Nih, pisahkan lagi positif 2. Negatif 4 dan positif 2. Inilah pemaktorannya. Setelah itu kita keluarkan masing-masing. X kurang 4 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. Ini atau ya. X sama dengan negatif 4-nya pindah ke kanan jadi positif. X sama dengan 2-nya positif 2 pindah ke kanan jadi negatif. Ingat ya, kalau berpindah tempat, tandanya juga ikut berpindah. Maka titik potongnya menjadi, tadi kan ini apabila Y sama dengan 0. Ini X-nya dapat 4, maka titiknya 4,0. Di sini X-nya dapat negatif 2, Y-nya tadi 0, maka dia negatif 2,0. Kita lanjut ke titik potong sumbu Y. Apabila X sama dengan 0, masukkan tadi soalnya ya. Y sama dengan X pangkat 2 kurang 2X kurang 8. Lalu masukkan, setiap ada X, masukkan 0. Itu artinya, jika X sama dengan 0, setiap ada X, masukkan 0. X pangkat 2 menjadi 0 pangkat 2. 2X artinya 2 kali 0. Dikurang 8. Nah, ini kan semua hasilnya sudah 0. 0 dikurang 8, hasilnya adalah negatif 8. Maka titik potongnya adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya negatif 8. 0, negatif 8. Oke, untuk mencari yang ketiga adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu X
sama dengan negatif B per 2A. Negatif. Ya, B-nya berapa? Tadi di sini B adalah negatif 2. Maka negatif buka kurung negatif 2 per 2A. A-nya 1. 2 kali 1. Negatif ke negatif jadi positif. Positif 2 dibagi positif 2 hasilnya adalah 1. Maka sumbu simetrinya adalah 1. Next, kita mau mencari titik puncak. Nah, titik puncak kan tadi negatif B per 2A, negatif D per 4A. Tadi di atas sudah kita dapat negatif B per 2A hasilnya 1. Tinggal yang ini aja kita cari ya. Negatif D, diskriminan. Diskriminan tadi rumusnya ini ya. B pangkat 2 dikurang 4AC. Negatif B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Negatifnya tetap di luar. Kamu tinggal mengikuti aja, tinggal isi ya. B pangkat 2. Nilai B negatif 2. Negatif 2 pangkat 2. Kurang 4. 4. A-nya 1 kali 1. C-nya negatif 8 kali negatif 8. Bagi 4A artinya 4 kali 1 karena A-nya 1 ya. Next. Negatif kita selesaikan dulu semua yang dalam kurung. Negatif 2 pangkat 2 4. Negatif 4 kali 1 negatif 4 kali negatif 8. Positif 32 per 4. Sudah. 4 tambah 32 36. Karena dia ada negatif di luar jadi negatif 36 ya. Per 4. 36 bagi 4 negatif 9. Maka titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Lalu gimana cara menggambarnya? Cara menggambarnya, semua titik-titik yang sudah kita dapatkan kita masukkan. Lihat ya. Ini sumbu X. Sumbu Y. Ingat masih di kanan semua yang positif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di kiri yang negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Di atas 1, 2, 3, di bawah positif. Oke, kita lihat sama-sama ya. Tadi titik potong sumbu X kita dapat 4,0. 4,0 di mana dia? Ini dia 4,0. Yang kedua negatif 2,0. Ini dia, buat titiknya tandai dulu ya. Tandai. Baru yang ketiga ini 0, negatif 8, dia di sini ya nak. Lalu titik puncak 1, negatif 9. 1, ini 1. Ini negatif 9-nya. Di sini titiknya. Jadi semua titik-titik itu kita hubungkan menjadi bentuk parabola. Oke. Begitu saja ya. Ikuti saja. Saya rasa itu nggak terlalu sulit. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan di chat saya secara pribadi. Terima kasih.